Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai morfologi bunga. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengetahui pengertian dari bunga. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan fungsi dari bunga. Ketiga, peserta didik diharapkan dapat memahami bagian-bagian dari bunga. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat mengetahui struktur bunga. Pengertian bunga. Bunga adalah bagian dari tanaman yang umumnya berpenampilan indah dan mengeluarkan aroma wangi. Bunga adalah organ seksual pada tanaman. Adapun fungsi utama bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului pembuahan. Pada tumbuhan berbunga, pembuahan yang terjadi didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Adapun bagian-bagian bunga, yang pertama ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, kelopak bunga, dasar bunga. Kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian terluar dari bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga pada waktu bunga masih muda yang berbentuk kuncup. Kelopak umumnya berwarna hijau seperti daun. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Samping ini merupakan kelopak bunga yang berwarna hijau. Yang kedua ada mahkota bunga. Mahkota merupakan hiasan pada keseluruhan bagian bunga. Mahkota bunga cenderung memiliki warna yang indah dan menarik. Mahkota bunga berfungsi untuk membuat para binatang pemakan nektar tertarik pada bunga tersebut. Selanjutnya ada benang sari atau stamen. Benang sari merupakan organ perkembangbiakan jantan. Bagian-bagian benang sari yaitu tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Tangkai sari merupakan bagian benang sari yang membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari bunga, yang berfungsi membantu proses penyerbukan. Kepala sari yaitu bagian paling ujung tangkai sari dengan ruang yang berfungsi menampung serbuk sari. Sedangkan serbuk sari merupakan bagian-bagian benang sari yang terdiri dari sel-sel kelamin jantan yang digunakan saat proses penyerbukan. Selanjutnya, putik. Bunga mempunyai organ atau alat reproduksi betina yang dikenal dengan nama putik. Fungsi dari putik ini adalah tempat atau wadah serbuk sari yang berasal dari benang sari atau alat reproduksi jantan pada bunga. Bagian-bagian putik yaitu tangkai putik, kepala putik, dan bakal buah. Tangkai putik merupakan bagian yang membuat posisi kepala putik berada cukup tinggi dibandingkan dari bunga, yang berfungsi membantu proses penyerbukan. Kepala putik merupakan bagian putik yang paling ujung, sedangkan bakal buah atau ovarium adalah bagian putik yang mengandung sel telur dan terletak di bagian dasar bunga. Struktur bunga. Berdasarkan kelengkapan bagian bunga, yaitu perhiasan bunga dan alat kelamin bunga, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap ialah bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, serta putik. Bunga lengkap tersebut pasti mempunyai dua macam alat kelamin, sehingga disebut bunga berkelamin ganda atau hermafrodit. Contoh dari bunga lengkap yaitu bunga kembang sepatu yang memiliki benang sari dan putik. Selanjutnya bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak mempunyai salah satu ataupun beberapa bagian pada bunga, baik perhiasan bunga ataupun alat kelamin bunga. Bunga tidak lengkap hanya memiliki satu alat kelamin pada bunga, yaitu hanya memiliki benang sari atau putik saja. Contohnya pada bunga jagung dan bunga kelapa. Sekian dari materi mengenai morfologi dari bunga.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.